Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sore ini sedang online ya, jadi kita akan unboxing sabun batang yang kita sudah buat 2 hari yang lalu ya, dan pastinya kita pengen tahu, penasaran banget ya hasilnya seperti apa ya teman-teman. Nah, di depan kamera saya sudah siapkan sabun yang kita buat kemarin. Saya masukkan ke dalam kotak ya yang tahan panas ya. Jadi kita bisa gunakan untuk nyetak sabun kita ya. Jadi ini sabun yang kita buat sendiri teman-teman, untuk kita pakai sendiri ya, dan menyenangkan sekali ya, kita bisa praktek di rumah, bisa bikin sabun sendiri di rumah ya. Dan saya nanti akan minta tolong untuk dipotongkan sabunnya ya. Dan mungkin teman-teman yang sudah praktek di rumah ya, teman-teman bisa juga sama-sama kita potong, kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Dan teman-teman boleh ketik di komen ya, teman-teman nontonnya dari mana, dan kalau ada pertanyaan bisa ketik di komentar ya. Nah, sabun batang ini kemarin kita buat dari dengan aroma sereh ya, dengan aroma sereh, dan aromanya benar-benar kuat ya. Jadi manfaat dari sereh itu bisa mengusir nyamuk ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan aroma sereh itu enak banget ya. Jadi saya pernah di hotel itu benar-benar aromaterapinya kuat banget dengan aroma sereh. Jadi itu menyenangkan sekali. Nah, ini warnanya ada dua, jadi warna krem dan orange. Kita pilih warna orange karena kesannya natural ya, karena kita gunakan ekstrak serai oil. Nah, buat teman-teman yang ingin teksturnya halus ya, teman-teman bisa aduk pakai mixer ya dengan kecepatan tinggi. Tapi kalau teman-teman ingin teksturnya lebih kasar, misalnya ditambah dengan bubuk ekstrak ya, misalnya seperti kulit ari kacang walnut, atau misalnya dengan butiran scrub ya, itu juga bisa teman-teman. Jadi sesuaikan dengan selera yang teman-teman inginkan. Nah, ini saya minta dibantu dulu untuk dipotong ya, supaya nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sambil kita nunggu dipotong sabunnya, saya ingin berbagi dengan teman-teman ya, mau sharing dengan teman-teman tentang beberapa sabun yang sudah saya taruh di depan kamera ini. Jadi ada 4 sabun yang saya buat sendiri, dan saya sangat happy banget ya teman-teman. Saya happy banget membuatnya, kemudian juga saya bisa happy banget bisa sharing ke teman-teman, dan yang lebih serunya lagi saya bisa gunakan sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa kesehatan tubuh kita itu terdiri dari 2 hal teman-teman ya, kesehatan dari dalam ya, dan juga kesehatan dari luar ya. Nah, kalau kesehatan dari dalam tentunya kebutuhan nutrisi tubuh kita harus terpenuhi dengan baik ya, mulai dari organ-organ penting tubuh kita ya, dan juga kesehatan dari luar itu dari perawatan dari luar tubuh. Nah, salah satunya adalah sabun ya teman-teman. Jadi fungsi sabun pada tubuh kita itu adalah sebagai alat pembersih ya, di mana kebersihan kulit kita dan tubuh kita dari luar itu menjadi hal yang sangat prioritas ya. Karena apa teman-teman? Setiap hari ya sel kulit mati ya yang ada di dalam tubuh kita itu banyak sekali yang mati ya. Jadi lebih dari 450.000 sel yang ada di dalam tubuh kita itu mati dan harus digantikan dengan sel-sel baru. Nah, kita tahu bahwa kulit kita itu merupakan salah satu organ yang paling luas yang ada di tubuh kita ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi organ yang paling luas teman-teman, di mana dia menjaga tubuh kita ya, dan kulit kita ini sangat luar biasa ya, menahan tubuh kita dari suhu yang dingin, suhu yang panas ya, kemudian kelembaban, kekeringan udara ya. Ini adalah tugas kulit kita untuk menjaga tubuh kita. Jadi dia merupakan pertahanan pertama dari tubuh kita. Maka kita perlu sekali untuk merawat kulit kita ini dengan baik ya teman-teman. Nah, selain kita memberikan nutrisi dari dalam, kita juga boleh memberikan nutrisi dari luar ya. Nah, tetapi syaratnya supaya
nutrisi yang kita berikan dari luar itu bisa terserap dengan baik ke kulit kita, maka kita membutuhkan yang namanya alat untuk membersihkan tubuh kita itu dengan baik ya, dan juga sangat bersih. Nah, salah satu cara supaya kebersihan tubuh kita itu baik ya teman-teman, maka sabun pembersih kita itu diusahakan tidak mengandung mineral oil ya, jadi tidak mengandung alkohol, tidak mengandung mineral oil ya, jadi betul-betul dia water base ya, atau bahan dasarnya air ya, karena kita tahu bahwa tubuh kita itu 70%-nya terdiri dari air ya, jadi bagaimana kita menghidrasi, memberikan kelembaban pada kulit kita, maka itu akan semakin baik ya. Nah, idealnya setiap hari kita mandi 2 kali ya teman-teman. Nah, setiap mandi, bangun tidur kita pasti mandi ya, kita gunakan sabun. Kenapa teman-teman? Karena sewaktu kita tidur terjadi proses yang namanya perbaruan sel-sel baru dan juga sel-sel yang mati. Nah, sel-sel yang mati ini kita angkat melalui sabun mandi yang kita pakai ya. Nah, kita mengangkat dengan menggosok dengan tangan kita, dengan bantuan tangan ya, karena terkadang dengan siram air saja belum tentu sel kulit mati itu bisa terangkat. Jadi kita membutuhkan bantuan tangan kita secara mekanik untuk membersihkan tubuh kita dan benar-benar bersih ya. Nah, setelah kulit kita bersih, maka kita akan merasakan bagaimana kesegaran tubuh kita itu menjadi lebih baik ya, karena pori-pori kita terbuka. Jadi tidak tertutup oleh sel kulit mati, tidak tertutup oleh keringat ya, dan aroma tubuh kita juga jadi wangi. Nah, jadi manfaat sabun mandi yang kita gunakan setiap hari itu membantu membersihkan tubuh kita dari sel kulit mati dan juga dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita ya. Jadi kalau kita mandi pagi itu untuk mengangkat kotoran yang dari regenerasi sel ya, tapi kalau kita mandi sore hari ya itu untuk mengangkat kotoran yang menempel pada kulit kita ya, misalnya seperti debu ya atau keringat ya, itu kita bersihkan ya teman-teman. Jadi mandi sehari 2 kali pagi dan sore itu merupakan satu kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, selain juga memberikan kelembaban. Nah, itu penting sekali. Jadi pembersihan tubuh menjadi salah satu syarat utama sebelum kita memberikan nutrisi-nutrisi yang lain ya. Karena kalau kulit kita tidak betul-betul bersih teman-teman, maka penyerapan nutrisi itu menjadi tidak maksimal ya. Dan setelah kita menggunakan sabun mandi, kita bisa menggunakan yang namanya body lotion ya. Nah, itu pun juga sebaiknya tidak menggunakan yang namanya mineral oil. Jadi kita bisa gunakan yang water base supaya penyerapan di tubuh kita juga menjadi baik ya. Nah, ini sabun mandi yang saya bisa sharingkan sama teman-teman. Jadi kita bisa gunakan sendiri di rumah ya, dan ini juga pasti akan lebih menghemat ya pengeluaran kita. Jadi untuk sabun mandi. Kemudian yang berikutnya juga ada sabun wajah, ada sampo rambut ya, ada sabun cuci piring, dan ini kita buat sendiri di rumah, kita gunakan sendiri ya, sehingga menyenangkan sekali, kita menjadi lebih produktif di rumah ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa ketik di komentar ya, supaya kita bisa sharing bareng ya. Mungkin teman-teman punya ilmu yang bisa di-sharingkan bareng ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan sharingkan tentang sabun wajah ya teman-teman. Jadi kebetulan kulit saya itu berminyak ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan sabun yang mengandung mineral oil ya, rasanya di kulit wajah itu tidak bersih teman-teman. Jadi yang bersih itu hanya di permukaannya saja, tetapi rasanya lemak-lemak yang ada di dalam pori-pori itu tidak terangkat dengan sempurna. Nah, bersyukurnya ketika saya menggunakan produk dengan bahan-bahan yang sangat baik, nutrisi yang baik, juga water base ya. Nah, kemudian saya membuat sendiri sabun yang saya gunakan ya, supaya kita bisa belajar ya teman-teman dari produk terbaik, dan saya gunakan ternyata hasilnya luar biasa. Saya suka sekali. Yang pertama karena daya bersihnya bagus, daya angkat lemaknya juga bagus, dan di kulit tidak terasa kering. Jadi terasa di kulit itu tetap lembab ya. Nah, jadi sabun wajah ini saya sengaja tidak gunakan pewarna ya, karena memang saya lebih suka yang transparan ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya sabun cuci piring. Nah, pasti teman-teman ibu rumah tangga setiap hari pasti menggunakan sabun cuci piring ya, karena
untuk mencuci perabot-perabot cuci piring kita, habis memasak tentunya kita bisa buat sendiri di rumah dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Dan jangan lupa juga sabun cuci piring kita itu harus juga ramah lingkungan dan juga aman ya di kulit sehingga tidak kering. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman bisa cek di grup WA ya, saya sudah berikan resep-resepnya, dan untuk komposisinya teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan ya. Mungkin ada yang ditambah, ada yang dikurangin. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, supaya teman-teman bisa praktek langsung dan bisa mencobanya langsung ya. Nah, ini untuk sabun cuci piringnya kita gunakan aroma lemon ya, supaya segar aromanya dan bisa menghilangkan bau-bau amis pada cucian kita ya, misalnya bekas gorengan ikan atau bekas misalnya minyak dan sebagainya ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan bahan-bahan sesuai selera yang kita butuhkan. Dan juga seperti sampo rambut saya suka sekali karena kita gunakan juga pel konsentrat ya, supaya warnanya menjadi lebih menarik ya. Kemudian juga saya suka sekali dengan aroma mint. Jadi saya gunakan aroma mint untuk sampo rambut ya. Saya bersyukur sekali sejak saya menggunakan sampo rambut yang saya buat sendiri ya, saya tidak punya masalah lagi dengan ketombe teman-teman ya, karena sebelumnya saya menggunakan sampo yang mengandung mineral oil ya, sehingga menutupi pori-pori kulit kepala dan akhirnya menumpuk kulit-kulit mati ya, dan itu menyebabkan ketombe. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan bahan-bahan yang sangat saya suka ya. Saya gunakan Dimeticon sebagai pelembut rambut, penghalus rambut, dan juga pengkilap rambut ya. Dan saya juga gunakan aloe vera ya. Saya juga gunakan bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh rambut dan kulit kepala saya. Nah, ini sabunnya sudah dipotong teman-teman ya. Jadi ini kalau kita lihat kayak makanan ya, tapi ini sabun ya teman-teman, ini bukan makanan. Nah, jadi ini sudah kita potong, tetapi sabun ini belum bisa kita pakai karena baru 2 hari ya teman-teman. Jadi kandungan airnya masih banyak ya. Jadi kita perlu menunggu sabun ini untuk bisa dipakai, boleh 2 minggu, boleh 3 minggu ya teman-teman. Jadi baru boleh kita gunakan ya. Sehingga teman-teman nanti bisa sharing ya bagaimana hasil sabun yang teman-teman sudah pakai. Jadi itu bedanya, kalau sabun batang itu tidak bisa langsung kita pakai ya teman-teman. Tapi kalau sabun cair ya kita bisa gunakan 1 kali 24 jam setelah pengadukannya homogen. Nah, itu kita bisa gunakan ya. Tapi kalau untuk sabun batang tidak bisa ya teman-teman. Jadi prosesnya itu membutuhkan waktu memang. Makanya sabun cair itu saat ini menjadi populer ya, karena lebih praktis ya, dan juga lebih mudah untuk mengontrol pH-nya ya. Kalau sabun batang mungkin kita agak kesulitan untuk mengontrol pH-nya. Nah, teman-teman yang sudah praktek boleh teman-teman sharing ya, berbagi sharing apa yang teman-teman dapatkan pengalaman dari membuat sabun sendiri ya, apakah itu sabun batang atau sabun cair. Teman-teman bisa sharing ke kita semua supaya kita bisa menambah ilmu ya. Saya pun belajar teman-teman dari siapapun ya, supaya bisa menambah ilmu kita ya, menambah wawasan kita, dan juga kita bisa sharing juga ya. Nah, saya percaya teman-teman pasti bisa membuatnya sendiri di rumah karena bahan-bahannya mudah kita dapatkan ya. Dan juga bahan-bahan itu saya sudah sharing ya teman-teman. Jadi kita tidak menutup nama-nama bahan, tetapi saya gunakan nama-nama bahan yang umum dijual di toko-toko kimia terdekat ya, supaya teman-teman gampang untuk mendapatkan bahan-bahannya. Nah, ini yang mungkin saya bisa sharingkan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini menjadi begitu banyak manfaat buat teman-teman ya, dan juga bisa menjadi salah satu pemikiran bagaimana supaya kita memiliki peluang untuk tambahan penghasilan. Dan saya juga sarankan buat teman-teman yang mungkin ingin cepat mendapatkan hasil, teman-teman bisa jual bahannya ya. Jadi seperti paketan ya. Jadi paketan bahan-bahannya. Nah, itu teman-teman tidak terlalu rumit izin-izinnya ya. Tetapi kalau teman-teman jual jadi ya, teman-teman harus mengikuti proses perizinan yang memang disyaratkan oleh
regulasi oleh pemerintah supaya teman-teman bisa aman dalam menjalankan usahanya ya. Nah, teman-teman, ini saja yang saya bisa sharingkan ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat dan teman-teman bisa langsung praktekkan, siapkan bahannya dan langsung dipraktekkan ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kita bisa buat videonya lagi yang menu-menu yang lainnya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.